Bursa Efek Indonesia (BEI) merilis daftar perusahaan efek PE atau perusahaan sekuritas, manajer investasi, dan bank yang bisa menampung dana repatriasi hasil dari pengampunan pajak atau tax amnesty. Tercatat ada 19 perusahaan sekuritas, 18 MI, dan 18 bank yang terpilih bisa menampung dana tax amnesty. Untuk menampung dana repatriasi yang diperkirakan mencapai lebih dari 500 triliun rupiah, pemerintah menunjuk belasan bank, manajer investasi, dan broker. Semuanya dipilih lewat seleksi yang dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara khusus untuk bank, hanya bank-bank umum kegiatan usaha atau buku 3 dan 4 yang masuk kriteria bank persepsi. Bank tersebut memiliki setidaknya 3 fasilitas lock-up atau trustee, kustodian, dan rekening dana nasabah. Sementara bagi bank yang belum memiliki fasilitas ini masih bisa menyiapkan fasilitas, dan bank yang nantinya akan ditunjuk pun harus menerima surat penetapan dari Menteri Keuangan. Sedangkan untuk sekuritas dipilih yang memiliki modal kerja bersih disesuaikan sebesar di atas 75 miliar rupiah dan tidak pernah kena suspens. Untuk bank terdapat 4 bank BUMN, 1 bank syariah yakni Bank Syariah Mandiri, dan 4 bank asing. UOB, Citibank, DBS, Standard Chartered. Pemerintah juga menunjuk 1 bank BPD yakni Bank Jabar Banten. Sementara untuk manajer investasi ada 18 manajer investasi, sebagian diantaranya adalah milik asing seperti Eastspring, Investment, Manulife, Ashmore, dan BNP Paribas. Sementara untuk perusahaan sekuritas, sebagian besar adalah sekuritas lokal seperti Trimegah, Indoprimer, Sukorinvest, dan Bahana serta Mandiri. Bank tersebut harus membuat kontrak yang intinya memberikan akses kepada Dirjen Pajak dan Kementerian Keuangan untuk memantau pergerakan dana, sehingga pemerintah bisa memastikan dana tax amnesty selama 3 tahun tidak keluar dari Indonesia. Bagi bank yang misalnya belum punya fasilitas tersebut, masih bisa dengan segera menyiapkan fasilitas tersebut. Dan bank yang nantinya ditunjuk pun harus menerima surat penetapan dari Menteri Keuangan. Di situ akan ada kontrak yang intinya memberikan akses kepada Ditjen Pajak maupun Kementerian Keuangan untuk bisa melihat pergerakan dana. Kita ingin memastikan selama 3 tahun itu tidak keluar dari Indonesia, ya. Dari 18 bank persepsi yang sudah ditunjuk, ada 2 bank asing yang tidak menjadi bank persepsi tax amnesty. Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan menjelaskan alasannya adalah menjamin dana repatriasi akan dibawa pulang ke Indonesia meski melalui bank asing. Anytime, kapan saja pun kita bisa audit kepatuhannya, kita bisa pastikan dana tersebut stay di Indonesia. Jadi bank manapun dia, dengan penunjukan ini pemerintah sangat yakin bisa memastikan. Bukan karena bank asing gampang taruh lagi. Kita bisa pastikan, kita bisa lacak di stay di dalam. Kemudian juga bahwa bank asing itu banyak membuka private bank di banyak negara. Biasanya orang nyimpan harta di luar negeri itu taruhnya di private bank. Mungkin ini memudahkan sehingga mereka lebih comfortable. Kesiapan bank persepsi, manajer investasi, dan sekuritas diperlukan agar pemilik dana repatriasi, yakni dananya aman dengan imbal hasil yang kompetitif. Di sisi lain, pemerintah harus bisa memantau, mengawasi, dan memastikan dana tersebut berada di Indonesia selama 3 tahun. Tim Liputan Metro TV.